Hai teman-teman semua, yang terhormat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Godsan Julferin Baban dengan NIM 2122010228, Prodi D3 Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal di mata kuliah pengantar komunikasi. Nah, yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Ciri-ciri komunikasi verbal yaitu yang pertama, disampaikan melalui media baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Yang ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Yang keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi verbal. Ada dua jenis komunikasi verbal yang biasa kita lakukan, yaitu komunikasi verbal secara langsung dan tidak langsung atau lisan. Dan dalam penyampaiannya bisa menggunakan media atau saluran komunikasi. Komunikasi verbal secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti seseorang yang bercakap-cakapan melalui telepon, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung. Dan proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan cara berupa media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi verbal itu secara umum berikut ini adalah fungsi umum komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata dan kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima itu sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Nah, lanjut ke yang kedua itu, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal seperti yang dijelaskan oleh Dr. Istilah komunikasi nonverbal mulai diperkenalkan oleh seorang psikiater bernama Jürgen Ross dan penulis Paul Lenkes lewat buku Nonverbal Communication, Notes on the Visual Perception of Human Relations pada tahun 1956. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh, dilansir dari Indeed. Sedangkan komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara, atau bahasa isyarat.
Dalam dunia kerja, penggunaan komunikasi nonverbal juga tidak kalah pentingnya karena bisa membantu kita mengetahui seperti apa perasaan orang yang kita ajak bicara. Jadi saat kamu bisa menggabungkan kedua jenis komunikasi ini dengan baik, maka akan meningkatkan skill komunikasi yang berpengaruh besar pada karirmu. Nah, buat kamu yang masih mencari kerja, tidak ada salahnya untuk mempelajari jenis komunikasi yang satu ini, seperti yang dijelaskan oleh The Blind Skill. Saat kamu mengikuti tes interview, pastinya rekrut tidak hanya menilaimu dari kemampuan verbal saja. Contoh komunikasi nonverbal itu yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Misalnya, saat kita merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah seperti tersenyum akan muncul. Sedangkan saat sudah bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Itulah mengapa ekspresi wajah sangat penting diperhatikan saat kita sedang bicara di tempat kerja. Yang kedua itu gestur. Gestur tubuh juga dapat menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib kamu pahami. Hal yang satu ini cukup beragam dan biasanya terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam dunia kerja, gestur tubuh akan menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan atasan atau klien. Misalnya, kamu menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat berbicara, maka lawan bicara akan tahu jika kamu merasa terganggu. Selain itu, gestur seperti mengacungkan tangan saat akan bertanya di waktu rapat juga akan menunjukkan bahwa kamu orang yang sopan karena tidak ingin memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami, tergantung pada situasi lingkungan dan bagaimana perasaannya. Itulah mengapa dari bahasa tubuh lawan bicara kita bisa mendapatkan informasi, misalnya mengenai suasana hatinya. Contohnya, saat ada orang sedang bicara dengan menyilangkan tangan dan dahinya berkerut, maka kemungkinan ia sedang merasa kesal dan marah karena suatu hal. Yang keempat itu sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Namun, sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal lebih akrab. Jika kita melakukan sentuhan dengan orang yang belum dikenal, pastinya akan terjadi kecanggungan atau bahkan kesalahpahaman. Sentuhan memang umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan dukungan atau memberikan kenyamanan kepada orang lain. Yang kelima, penampilan. Penampilan yang ditunjukkan dari model dan warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya makeup juga sangat perlu diperhatikan. Misalnya, saat kamu akan melakukan tes interview kerja, tentunya penampilanmu juga akan dinilai oleh para rekruter. Terdapat 5 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, reinforcement. Fungsi komunikasi yang pertama ini yaitu Anda dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Yang kedua itu substitusi. Fungsi komunikasi yang kedua ini ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu bisa lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Lanjut ke yang ketiga, yaitu kontradiksi. Fungsi komunikasi ini adalah dua sisi mata yang uang yang sama, tapi mereka terkadang memberi pesan yang berlawanan. Disinilah fungsi kontradiksi masuk. Ini dapat menghasilkan pesan campuran. Yang keempat itu aksentuasi. Fungsi komunikasi nonverbal yang keempat ini adalah seperti peningkatan dari fungsi reinforcement. Aksentuasi berarti memberi penekanan pada sesuatu.
Sementara fungsi reinforcement yaitu mendukung arti kata-kata Anda. Fungsi aksentuasi akan menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata tersebut. Lanjut ke yang kelima, yaitu regulasi. Fungsi komunikasi nonverbal yang terakhir yakni regulasi, yaitu membantu kita bergiliran dalam berbicara tanpa menggunakan kata-kata sehingga kita dapat tidak mengganggu orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih.